Perkenalkan, nama saya Reva Deswitayanti, NIM 253700087. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu geografi. Konsep dasar geografi adalah fondasi untuk memahami bagaimana manusia dan lingkungan berinteraksi di permukaan bumi. Konsep-konsep ini membantu kita menganalisis fenomena spasial, yaitu pola, proses, dan hubungan yang berkaitan dengan lokasi. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu objek atau tempat di permukaan bumi. Konsep ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Dinyatakan dalam koordinat pasti seperti lintang dan bujur. Ini adalah posisi yang tetap dan tidak berubah. Contoh aplikatif seperti yaitu contohnya kota Jakarta memiliki lokasi absolut sekitar 6 derajat 12 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. Lokasi ini tidak akan berubah terlepas dari objek lain di sekitarnya. Ini penting untuk navigasi global dan pemetaan yang akurat. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Dinyatakan berdasarkan hubungan dengan tempat lain, posisi ini bisa berubah tergantung pada titik referensi yang digunakan. Contoh aplikatifnya yaitu sekolahku berada di samping taman kota, atau Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Lokasi relatif ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena lebih mudah dipahami secara intuitif. Konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak adalah ukuran seberapa jauh suatu tempat dari tempat lain. Sama seperti lokasi, jarak juga bisa bersifat absolut dan relatif. Yang pertama yaitu jarak absolut, diukur dalam satuan metrik standar seperti kilometer atau mil. Contoh aplikatif seperti jarak dari Jakarta ke Surabaya adalah sekitar 780 km. Yang kedua yaitu jarak relatif, diukur berdasarkan waktu tempuh, biaya, atau hambatan psikologis. Contoh aplikatifnya yaitu meskipun jarak fisik ke stasiun kereta api dekat, butuh waktu lama untuk sampai karena lalu lintas yang padat. Dalam konteks ini, jarak relatif atau waktu tempuh menjadi lebih relevan daripada jarak absolut atau kilometernya. Selanjutnya yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan atau accessibility mengacu pada kemudahan suatu tempat untuk diakses dari lokasi lain. Konsep ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk infrastruktur, transportasi, biaya, dan kondisi geografis. Contoh aplikatifnya yaitu sebuah desa terpencil di pegunungan memiliki keterjangkauan rendah karena tidak ada jalan yang layak, sehingga sulit bagi penduduk untuk menjual hasil panen mereka. Sebaliknya, kawasan pusat bisnis di kota besar memiliki keterjangkauan tinggi karena terhubung dengan berbagai moda transportasi seperti MRT, bus, dan taksi. Selanjutnya yaitu konsep interaksi atau spatial interaction. Adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih wilayah. Interaksi terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antar wilayah. 3 faktor utama yang mendorong interaksi adalah yang pertama, complementarity atau saling melengkapi. Suatu wilayah memiliki surplus sumber daya yang dibutuhkan oleh wilayah lain. Contohnya seperti wilayah pedesaan, surplus hasil pertanian, sayur dan buah-buahan, sementara wilayah perkotaan surplus produk manufaktur dan jasa. Interaksi terjadi ketika keduanya saling bertukar barang. Yang kedua yaitu intervening opportunity atau kesempatan antara. Adanya alternatif yang lebih menarik atau lebih dekat dapat mengurangi interaksi antar dua wilayah. Contoh, seorang pembeli di Jakarta ingin membeli buah apel. Jika ada produsen apel lokal di Jawa Barat, kesempatan antara yang menawarkan harga lebih murah, ia mungkin akan memilih untuk tidak membeli dari produsen di Sumatera Utara meskipun interaksi awalnya direncanakan. Selanjutnya yaitu transferability atau kemudahan transfer. Kemudahan pergerakan barang, orang, atau informasi semakin mudah dan murah untuk mentransfer sesuatu. Interaksi akan semakin lebih tinggi. Contohnya seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa meningkatkan transferability yang pada gilirannya mendorong interaksi ekonomi dan sosial antar kota-kota di Pulau Jawa.
Lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu konsep pola. Pola atau pattern adalah susunan atau distribusi spasial dari objek geografi. Pola ini bisa bersifat teratur, acak, atau berkelompok. Contoh aplikatifnya yaitu pemetaan pemukiman di pedesaan seringkali menunjukkan pola memanjang mengikuti alur sungai atau jalan raya. Sementara itu, persebaran mal di kota besar mungkin menunjukkan pola mengelompok di sekitar pusat kota. Konsep selanjutnya yaitu konsep morfologi. Berkaitan dengan bentuk fisik suatu wilayah, termasuk struktur dan tata ruangnya. Contoh aplikatif, bentuk fisik kota tua di Eropa cenderung memiliki morfologi yang terpusat dan padat dengan jalan-jalan sempit yang mencerminkan sejarah abad pertengahan. Sebaliknya, kota-kota modern di Amerika sering memiliki tata ruang yang tersebar dengan blok-blok jalan yang terencana. Konsep selanjutnya yaitu konsep aglomerasi. Adalah kecenderungan objek atau aktivitas untuk mengumpulkan di suatu lokasi tertentu. Ini sering terjadi karena alasan ekonomi seperti efisiensi biaya. Contoh aplikatifnya yaitu kawasan industri di Bekasi atau Karawang merupakan contoh aglomerasi, di mana pabrik-pabrik berkumpul untuk berbagi infrastruktur, akses ke tenaga kerja, dan fasilitas lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.